Sebetulnya setiap kita itu memiliki kemampuan untuk mendengarkan suara Tuhan. Sebab Tuhan itu berbicara ke dalam hati kita. Tetapi ada beberapa hal atau kondisi di mana kita atau kita harus memastikan bahwa kita berada dalam kondisi hati yang tenang, karena kita akan lebih peka untuk mendengarkan suara Tuhan ketika hati kita tenang. Lalu Tuhan itu juga adalah Tuhan yang senantiasa berbicara, sebab Dia adalah Allah yang hidup. Tetapi memang untuk sampai kepada proses mendengarkan suara Tuhan lebih tajam, itu membutuhkan waktu. Makanya perlu membangun persekutuan dengan Tuhan, baik lewat persekutuan pembacaan firman Tuhan ataupun berdiam diri, mengambil sesi berdiam diri saat berdoa. Saya buatkan rekaman inspirasi ini sesaat setelah saya berolahraga. Biasanya saya langsung buatkan videonya, tetapi saya pikir karena saya juga belum mandi gitu ya, supaya lebih rapi, saya buatkan saja rekaman seperti biasanya. Tapi saya langsung ambil tindakan untuk merekam apa yang saya dapatkan pada saat ini, supaya apinya nggak hilang gitu ya, dan berharap setiap orang yang mendengarkan inspirasi ini, mereka diberkati dan juga diberikan pengertian tentang kehidupan bersama dengan Tuhan. Karena hari-hari saya seperti itu. Bagi saya pergaulan dengan Tuhan itu tidak hanya ketika membaca firman Tuhan atau hanya ketika berdoa, tetapi all day long, sepanjang hari mestinya tetap ada persekutuan atau komunikasi batin dengan Tuhan. Saya juga punya kerinduan ketika setiap orang mendengarkan rekaman ini, mereka kemudian terinspirasi untuk melatih diri bagaimana berkomunikasi batin dengan Tuhan. Nah, ini bukan ilmu kebatinan ya maksudnya, tapi bagaimana mengaktifkan hati mereka, hati kita semua untuk mendengarkan suara Tuhan yang berbicara lewat Roh Kudus-Nya. Nah, bagaimana kita mengenali suara Tuhan? Paling tidak ada dua tanda suara yang berasal daripada Tuhan. Pertama, bahwa apa yang kita dapatkan di hati itu tidak bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Semuanya yang kita dengarkan di hati kita adalah segala hal yang baik, yang benar, yang membangun, yang memotivasi, dan mengarahkan kita pada hidup yang lebih baik atau seturut dengan firman Tuhan. Lalu suara Tuhan itu pasti mendatangkan semangat dan damai sejahtera. Jadi jangan suka melebih-lebihkan atau ngeroh dengan terlalu berani berkata Tuhan berkata kepada saya,
pesan Tuhan bla 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 gitu ya. Saya pikir itu terlalu berlebihan, apalagi tidak sesuai dengan kapasitas diri kita. Nikmati saja dulu suara Tuhan yang bertujuan untuk apa? Membangun diri kita, memperbaiki diri kita menjadi manusia yang lebih baik, menuntun hidup kita menjadi manusia yang lebih taat dan seturut dengan firman Tuhan. Itu adalah suara Tuhan. Nanti berproses, kalau memang Tuhan mau berbicara kepada kita untuk hal-hal yang menyangkut kepentingan orang lain, itu pasti butuh waktu. Butuh waktu dan tentu seturut dengan kapasitas diri kita. Apa yang saya mau pesankan dari inspirasi kali ini adalah bahwa kita memiliki kemampuan untuk mendengarkan suara Tuhan, tapi jangan dilebih-lebihkan, jangan ngeroh. At least untuk suara Tuhan memperbaiki diri kita itu semua orang bisa mendengarkannya, asal sediakan waktu yang tenang. Dan saya juga perlu tambahkan di sini bahwa waktu yang tenang itu adalah hasil daripada adanya persekutuan yang teratur dengan Tuhan, sehingga hati kita penuh dengan damai sejahtera, sukacita, dan itu akan terus berlangsung adanya persekutuan pribadi atau komunikasi batin dengan Tuhan. Lalu juga Tuhan itu adalah Tuhan yang terus berbicara, Tuhan yang bahkan menyertai, ada di sebelah kanan kita. Tergantung kemudian bagaimana kita mempercayai dan merespons semuanya. Kalau kita berjalan dengan Tuhan, maka Tuhan akan menuntun langkah kita, mengarahkan hati kita pada kebenaran sejati, juga pada nilai-nilai yang seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Lama-lama karena kita bergaul sama Tuhan, maka hati kita, pikiran, perkataan, buah perbuatan kita akan menyerupai teladan Yesus. Jadi latih diri untuk mendengarkan suara Tuhan. Lagi-lagi saya katakan jangan dilebih-lebihkan. At least berbicara untuk kebaikan kita, untuk membangun diri kita, itu pasti ada. Bangun persekutuan, jaga ketenangan hati, damai sejahtera, supaya bisa mendengarkan suara Roh Kudus. Dan percayai bahwa Tuhan adalah Tuhan yang terus berbicara, yang menuntun kita, bahkan memberitahu kita akan hal-hal yang akan datang, tentang sesuatu, tentang banyak hal. Tuhan justru ingin terus berbicara kepada hati kita, selalu berbicara untuk hal-hal yang sederhana. Lagi-lagi saya ulangi, hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, hal-hal yang setara dengan firman Tuhan, membangkitkan semangat kita, membangun kita, menuntun kita menjadi pribadi yang lebih baik. Itu semuanya daripada Tuhan. Kalau seseorang atau seorang percaya berjalan dengan pergaulan pribadi dengan Tuhan seperti ini, maka bukan cuma dia semakin dewasa rohani, bukan cuma dia hidupnya semakin diubahkan, tapi tidak ada rasa takut yang berlebihan. Hidupnya penuh dengan damai sejahtera, dan bahkan sampai akhir hidupnya dia menyadari, dia merasakan bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan hidupnya. Dan bagi saya ini adalah sebuah pencapaian rohani yang saya bangun selama jalan 7 tahun. Ketika saya mendisiplinkan diri saya untuk melakukan aktivitas rohani, persekutuan rohani, lama-lama hati saya semakin peka untuk mendengarkan suara Tuhan yang sekalipun tidak audible, tapi sangat jelas untuk berbicara kepada kita, untuk mengarahkan kita lebih baik, untuk menyadarkan kita akan kebenaran, akan dosa, akan sesuatu yang kurang, dan akhirnya kemudian kita terbangun untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Itu semuanya daripada Tuhan. Kalau kekristenan seseorang
seperti sudah mencapai pada tahap ini, berarti dia sudah mengarah pada kedewasaan rohani. Dia semakin cakap untuk mendengarkan suara Tuhan, lalu dia kemudian tahu hati dan pikiran Tuhan, karena Tuhan pengen bicara gitu ya, pengen bicara ke dalam hatinya, sebaiknya seperti ini gitu ya, bahwa diriku ini harus menjadi seperti ini. Semuanya hal yang positif itu datang daripada Tuhan. Nah, ini kerinduan saya kepada setiap orang yang saya tuntun sampai pada tahap ini, sehingga gak mudah goyah, karena ada pribadi yang ada pribadi Tuhan yang real berinteraksi dengan dirinya. Kalau udah dapatkan dari sumber utama dari Tuhan, pasti sesuatu yang daripada Tuhan itu bisa dikenali. Kiranya inspirasi kali ini memberikan pelajaran, memotivasi, dan memberkati kita sekalian. God bless.